Cerita itu dimimitian dengan menceritakan tentang kanibalisme atau pemakan daging manusia. Dalam catatan itu dijelaskan bahwa para kanibal ini berasal dari suku misterius yang entah berasal dari mana, dan mereka juga memiliki kepercayaan bahwa setiap melakukan kanibalisme akan mentransfer pengetahuan dan kekuatan dari korbannya. Kemudian adegan pun memperlihatkan kepada sang tokoh utama bernama Charlie dengan memakai topeng sambil membawa kapak. Terlihat Charlie sedang memburu seorang wanita, dan wanita itu akan dijadikan makanan. Tak hanya dinikmati sendiri, parahnya ia mengolah daging korbannya menjadi meatball, kemudian menjualnya di tepi jalan. You know, I don't know why you were running. You know, because I'm a cannibal. I was dating this girl. I mean, I killed last night, but I wasn't here. Hello there. Would you like a meatball? Knock, knock. Tak berselang lama datanglah sepasang kekasih yang ingin membeli dagangan Charlie. Namun si wanita sempat melarang pacarnya membeli daging karena dirinya merupakan seorang vegan. Mungkin karena lapar, si pria tidak mendengar perkataan ceweknya dan ia tetap memesan satu porsi. Kemudian saat pria itu mencicipi makanannya, terlihat ia sangat menikmati hotdog tersebut. Bahkan ia juga sempat menanyakan, "Hei, ini enak sekali, bumbu apa saja yang kau campur?" Tetapi Charlie hanya menjawab, hanya bahan-bahan segar dan selera humor. Kemudian saat mereka akan pergi, tiba-tiba No refund. Huh? What headache? Melihat pacarnya tewas, dirinya pun langsung berlari ketakutan sambil berteriak meminta tolong. Dan ketika sampai ke jalan utama, ia bertemu dengan seorang bencong bernama Eleanor. Si cewek pun segera meminta tolong bahwa ada seseorang yang berniat membunuhku. Namun Eleanor tidak membantuinya sama sekali sambil gelagat kebingungan. Karena sebenarnya Eleanor ini teman dekat Charlie. Jadi ia sudah biasa melihat aktivitas Charlie membunuh orang-orang tak bersalah. Bahkan ia juga meminta pada Charlie untuk memberikan sepotong daging korbannya. Where you been, Chuck? Such a sensitive boy. Kemudian adegan pun memperlihatkan kepada wanita cantik bernama Crystal, di mana beliau merupakan seorang penyanyi yang lumayan terkenal. Dan saat ini Crystal pergi sendirian menuju tempatnya manggung. Namun ketika di tengah perjalanan, Crystal malah bertemu dengan Eleanor yang mengalami mogok. Padahal itu hanyalah jebakan. Merasa kasihan, Crystal pun memberikan tumpangan padanya. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata Eleanor membawa Crystal ke tempat Charlie. Dan sudah dipastikan apa yang selanjutnya terjadi. Nap time. Come on! Kemudian Charlie pun mengikat Crystal di kursi dan ia hanya menyuruh Crystal mendengarkan materi stand up-nya. Crystal yang kebingungan dan ketakutan, dirinya pun hanya bisa berteriak memohon-mohon. Namun ia juga sempat mengancam Charlie dengan mengatakan, "Akan kucongkel matamu dan kumasukkan ke dalam tenggorokan." Namun respon Charlie tentu biasa saja. Di sisi lain, kita diperlihatkan pada seorang sheriff bernama Weaver yang mendapat laporan bahwa seorang wanita bernama Crystal menghilang di kawasannya bertugas. Lantas Weaver mendatangi rumah Charlie untuk menanyakan apakah kau melihat wanita ini sambil menunjukkan fotonya. Namun ternyata si sheriff juga telah bersekongkol dengan Charlie. Ia juga sudah mengetahui tindakan Charlie selama ini. Di sini mereka berdua malah senang karena mendapat korban dari kalangan penyanyi terkenal. Bahkan si sheriff juga sempat mencicipi masakan buatan Charlie yang sudah dipastikan itu dari daging manusia. Lines than a coked out rock star. Huh? Tell me a joke. An audience. I ain't talking about your No, cat. you're not. And I love it. Setelah Sheriff Weaver pergi, Charlie pun lanjut menonton TV.
Pada siaran itu, ia melihat iklan dari seorang pemilik bar bernama Carrie yang memberikan kesempatan bagi para komika untuk perform di barnya. Dari iklan itu pun membuat Charlie senang karena dirinya memiliki kesempatan untuk meraih impiannya menjadi seorang komika terkenal. Saking senangnya, Charlie pun memutar lagu milik Crystal yang ternyata dirinya sangat ngefans pada Crystal, dan kebetulan Eleanor berhasil membawanya ke sini. Walk around, but you won't stay. You know how hard it is to get out there and do stand-up? Never laughing, like you could have done it better. Saat makan malam sambil menonton TV, Charlie melihat berita yang menyiarkan hilangnya Crystal. Namun ketika melihat berita itu, malah membuat Charlie tertawa, seperti mendapatkan materi untuk stand up-nya nanti. Keesokan harinya, terdapat 2 orang pria sedang mencari peti yang dikubur mereka. Akan tetapi barang yang mereka kubur sudah menghilang. Dan secara kebetulan, barang yang mereka kubur berdekatan dengan rumah Charlie. Mereka pun curiga mungkin pemilik rumah itu telah mengambil barang miliknya. Sementara di dalam rumah, terlihat Charlie sedang membuka peti yang entah berisi apa, hanya cahaya hijau. Dan nampaknya Charlie sangat senang melihat isi peti itu. Sedangkan kedua pria tadi, mereka pun nekat masuk ke rumah Charlie agar bisa menemukan peti tersebut. Tetapi saat di dalam, mereka malah menemukan kristal yang terikat dan dibekap. Namun belum sempat menolong, tiba-tiba Charlie muncul dan langsung membunuh kedua pria itu. Setelah menghabisi kedua pria tadi, Charlie menemukan brosur iklan stand up pada saku celana si pria botak. Ia pun sangat senang karena berhasil mengetahui alamat bar tempat acara stand up berlangsung. Namun di balik kesenangannya, Charlie juga tidak yakin bahwa materinya bisa diterima atau membuat orang-orang tertawa. Lantas ia pun terlebih dahulu latihan sendiri di depan cermin. Tapi sayang, hal itu tidak membantunya menumbuhkan rasa percaya diri. Lantas Charlie pun meminta bantuan pada Crystal agar bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya. Karena tertekan, Crystal pun mau memberikan bagaimana menghadapi para penonton saat di atas panggung. Setelah diberi arahan oleh Crystal, malam itu juga Charlie berangkat menuju tempat tujuan. Sebelum berangkat, ia diberi semangat oleh Eleanor dan Sheriff Weaver yang membuatnya semakin percaya diri. Big night, huh? Sure is. Well, you break a leg. Hey, thanks. Right. Fast. Sesampainya di lokasi tujuan, terlihat sudah banyak komika lain yang akan tampil pada malam itu. Kemudian Charlie pun mendaftar terlebih dahulu melalui seorang bartender bernama Bruce. Di sini Charlie pun membuat nama panggungnya Cannibal Comedian sesuai dengan judul film ini. Tetapi Bruce biasa saja mendengar nama itu karena menganggap hanya lelucon. Kemudian sang pemilik bar yaitu Carrie naik ke panggung dan mulai berstand up hingga membuat orang-orang tertawa. Singkat cerita, setelah Carrie selesai, kini giliran Charlie naik ke panggung dan mulai memaparkan materinya. Di sini Charlie malah membawakan dark jokes atau lelucon sensitif yang sebenarnya dirinya pun ragu apakah jokes itu bisa diterima. Namun secara mengejutkannya, ternyata orang-orang di sana tertawa mendengar jokes dari Charlie, termasuk Carrie yang diklaim memiliki selera humor tinggi. Knife. But unfortunately, I'm a starving artist. Occasionally enjoy a cold shoulder. Thank you. Appreciate it. Setelah selesai tampil, sepertinya Carrie mulai tertarik pada Charlie yang memiliki potensi. Apalagi materi yang dibawakan oleh Charlie berbeda dengan para komika lainnya. Lantas ia pun mengundang Charlie untuk tampil lagi di minggu depan. Namun kali ini, Carrie meminta Charlie membawa properti ke atas panggung. Sesampainya di rumah, Charlie mengucapkan terima kasih pada Crystal karena berkat dia, Charlie berhasil tampil dan hasilnya cukup memuaskan. Keesokan hari, terlihat Charlie menggusur jasad seseorang dan memasukkannya ke dalam mobil, entah untuk apa. Yeah, that'll be good. That'll be a good time.
be my dinner tonight? My favorite drink is a Bloody Mary. Mine is the Mary plus the... Let's go dancing. You guys look like a dancing crowd. Kemudian saat Charlie datang kembali ke bar, ternyata jasad yang tadi dibawa untuk perform dirinya di atas panggung. Carrie yang melihatnya pun tertawa karena berpikir mayat itu hanyalah properti. Tapi yang sebenarnya Charlie membawa mayat sungguhan. Dan luar biasanya penampilan Charlie kali ini semakin dark hingga membuat semua orang di sana tertawa terbahak-bahak. Tentu saja hal ini semakin membuat Charlie yakin bahwa dirinya bisa sukses menjadi seorang komika. I love when Charlie the cannibal commits. Oh, wow, you guys look great tonight. Room for second helpings, huh? He only eats his own flesh. Mulai sekarang orang-orang memanggil Charlie dengan julukan kanibal komedian. Saking senangnya, Charlie melepaskan ikatan kristal untuk merayakan pencapaian ini. Tetapi Charlie juga memaksa kristal memakan masakan dirinya. Namun setelah ditanya, daging apa ini? Charlie menjawab, oh tentu saja ini daging manusia. Seketika membuat kristal langsung orolok muntah. Melihat hal tersebut membuat kesenangan Charlie hilang seketika. Lantas ia pun kembali mengikat kristal di kamar. Singkat cerita, pada pertunjukan selanjutnya, terdapat seorang penonton bernama Heckler mulai mengganggu beberapa komika dengan mengatakan bahwa materi kalian sudah tidak lucu lagi. Nah, saat giliran Charlie tampil, Heckler lagi-lagi bersikap kurang ajar. Bahkan ia menantang Charlie untuk memakannya. Tak cukup menghina Charlie saat tampil, Heckler juga kembali menghina Charlie saat dirinya duduk santai setelah penampilan. Charlie yang marah, ia pun langsung membunuhnya saat perjalanan pulang. Never gonna get back. You owe me. Unfunny loser. What was that? That would lead to some... Seiring berjalannya waktu, skill dan kepercayaan diri Charlie semakin meningkat. Apalagi di setiap penampilannya, Charlie selalu membawa properti yang terbuat dari kulit manusia sungguhan. Sementara Carrie yang penasaran dengan properti yang sering dibawa Charlie, ia pun mencoba mempertanyakannya. Lantas Charlie pun menjawab bahwa semua ini hanyalah properti yang aku buat sendiri. Tak cukup menjawab rasa penasarannya, Carrie mulai menanyakan pekerjaan Charlie dan tempat tinggalnya. Charlie menjawab bahwa dirinya tinggal di kawasan gurun bernama Desert Road, yang mana Carrie pernah mendengar bahwa kawasan tersebut terkenal dengan warganya yang melakukan kanibalisme. Kemudian Carrie kembali bertanya, bagaimana Charlie bisa membuat materi tentang kanibal dengan sebaik dan sebagus itu? Charlie menjawab dirinya tidak perlu terlalu berpikir untuk membuat materi karena hal itu memang ia lakukan setiap hari. Mendengar perkataan itu, Carrie pun tertawa karena menganggap itu hanyalah lelucon. Padahal di balik tertawanya, Carrie juga merasa khawatir ada yang tidak beres dengannya. I was a kid. The native... Not yet. I live it. Okay. Hey, next drink is on me for this guy. Berkat materi dark jokes yang bagus membuat Charlie semakin dikenal. Bahkan ia juga mulai mengalahkan ketenaran Carrie. Tentu saja hal itu membuat Carrie semakin kesal karena merasa tersaingi. Charlie yang sudah lama tidak berjualan meatball membuat Eleanor bertanya, kenapa kau tidak pernah berjualan lagi padahal aku sangat rindu masakanmu? Dengan percaya diri Charlie menjawab, sekarang aku sudah beralih profesi menjadi komika. Ia sangat yakin bahwa profesinya sekarang akan membawanya menuju kesuksesan dan jauh lebih baik daripada menjual daging manusia. Namun di balik namanya yang semakin terkenal, jadwal manggung Charlie malah semakin berkurang karena slot di tiap malam selalu penuh oleh komika lain. Sehingga membuat Charlie semakin kesal karena belum bisa tampil beberapa hari ini. Untuk menenangkan pikirannya, Charlie pun mulai curhat kepada si bartender tentang masalah yang dihadapinya sekarang. Dengan santai si bartender menyuruh Charlie untuk bersabar karena nanti juga ada waktunya Charlie tampil kembali. This place had a bit of integrity. After for the club and the money. Malam berikutnya, Charlie kembali datang ke bar dengan harapan bisa tampil kembali. Namun ketika juri mengumumkan siapa yang tampil selanjutnya, tiba-tiba dirinya malah menunjuk orang lain yang padahal tulisan di kertas itu adalah Charlie. Sehingga Charlie pun kecewa karena tidak bisa tampil kembali.
Keesokannya, Charlie pun mulai curhat pada si Sheriff Weaver tentang apa yang ia alami, di mana ia merasa putus asa dan impian menjadi komika sukses hanyalah angan-angan. Lantas Sheriff Weaver pun memberi semangat pada Charlie. "Tenang saja kawan, nanti juga ada saatnya kau bisa tampil kembali." Tak lama, Crystal yang lapar, ia pun meminta makan pada Charlie, walaupun dia tahu bahwa makanannya dari daging manusia. Dan saat Charlie pergi, secara tak sengaja, Charlie malah menyimpan linggisnya di atas kasur. Dengan cepat, Crystal pun langsung menyembunyikan linggis itu di bawah bantal. I didn't think that was the... Wow, that was a long time ago. We're an only child by chance. Charlie yang masih memperjuangkan karirnya, ia pun mencoba bertanya pada Carrie, "Kenapa sampai sekarang aku tidak dimasukkan lagi ke dalam list komika yang akan tampil?" Carrie pun menjawab bahwa materimu sudah tidak bisa dinikmati lagi. Bahkan para penonton sudah bosan dengan materi yang itu-itu saja dan tidak berkembang. Lebih parahnya, Carrie mengatakan, "Lihatlah penampilanmu sungguh menjijikan." Mendengar jawaban itu, Charlie hanya bisa pergi dengan penuh kekesalan. Lantas ia pun bercerita pada Crystal tentang apa yang ia alami. Di sini Crystal pun berpura-pura mendengar curhatan Charlie sambil berusaha memberikannya semangat agar tidak menyerah begitu saja. Trying to help. What happened? More. And you just said Hey, I think Kim. my career. Menjelang penampilan besarnya, ternyata Carrie mencuri materi milik Charlie, yaitu tentang kanibal. Dan saat pertunjukan, secara kebetulan ada Sheriff Weaver yang menyadari bahwa materi yang dibawakan Carrie adalah materi milik Charlie. Lantas si Sheriff pun langsung memberitahu Charlie. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Charlie semakin marah. Dan malam itu juga, Charlie langsung pergi ke tempat Carrie. Nah, selesai pertunjukan, terlihat Charlie sudah memakai topeng dengan kapak di tangannya. Ia pun langsung menghajar Carrie tanpa ampun. Fucking weirdo. Wow. Dramatic. Kemudian Charlie pun membawa Carrie ke rumah. Dan sekarang Carrie percaya bahwa materi Charlie tentang kanibal bukanlah lelucon, melainkan nyata. Carrie yang ketakutan, ia pun membujuk Charlie akan memberikan semua yang kau inginkan. Namun Charlie yang sudah terlanjur marah tidak menerima tawaran itu. Ia pun mulai menyiksa Carrie dengan memukulnya menggunakan palu. To it. Does to me. Carrie, I'm not gonna eat you. Who does that... Fuck. You know what I like to say. Kemudian saat Charlie kembali ke kamar tempat Crystal disekap, di sini Charlie pun berniat ingin curhat. Nah, kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Crystal untuk kabur, di mana ia langsung memukul Charlie menggunakan linggis yang sebelumnya ia sembunyikan. Setelah Crystal pergi, Charlie yang baru tersadar dirinya menemukan rekaman kaset yang berisi suara Crystal. Dalam rekaman itu Crystal mengatakan, "Wow Charlie, kau orang yang sangat bodoh dan ceroboh. Dan kau selama ini telah meremehkanku. Aku harap kita akan bertemu lagi. Bye Charlie." Mendengar rekaman tersebut membuat Charlie sangat marah. Sedangkan Crystal sendiri bukannya melaporkan kejadian apa yang telah ia alami pada polisi, dirinya malah ikut stand up dengan membawakan materi kanibal seperti Charlie. Kebetulannya Eleanor hadir saat itu dan sangat menikmati materi yang dibawakan oleh Crystal. Di rumah Charlie, Sheriff Weaver menemukan Carrie yang masih terikat. Ia pun meminta tolong padanya, namun si Sheriff malah ketawa dan pergi begitu saja. Kemudian di kredit film, terlihat Charlie berjalan sambil membawa kepala Carrie yang sudah dipenggal. Dan film pun anggesan. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di Gurun Sahara mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput, saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusan.
Silakan Bapak Hansip, Tuan Enoli closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.